Kali ini Oma ingin mengupas tuntas tentang satu penyakit kanker payudara. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin mengupas tuntas tentang satu penyakit yang kebetulan Oma pernah menderita, ya. Namanya penyakit kanker payudara. Ya, memang yang namanya kanker payudara ini bisa diderita ternyata sebagian besar oleh wanita. Tetapi ternyata banyak juga kaum pria yang menderita kanker atau tumor payudara. Ini yang membuat Oma kepengen sharing bagaimana mengatasi masalah ini, ya. Nah, seperti halnya Pak Jokowi, ya, kita nyebut nama presiden tercinta kita boleh dong. Pak Jokowi itu selalu minum apa sih ini? Ininya persis sama ya. Ini namanya jamu, ya. Kalau Pak Jokowi jamunya selalu ada temulawak, ada kunyit, ya, ada juga jahe, ya. Kemudian jahe, kunyit, temulawak, ada juga dikasih serai kalau tidak salah ya. Dan itu menjadi minuman kesehatan Pak Jokowi. Artinya kita bisa buktikan ya Pak Jokowi sehat terus loh. Ya, jadi kita tidak ada salahnya kalau meniru Pak Jokowi. Juga termasuk seorang empu jamu Indonesia. Oma sangat mengagumi Ibu Muriati Sudibyo, tetapi beliau tetap sehat. Karena apa? Minum jamu. Nah, kembali soal kanker payudara. Ya, kebetulan Oma itu punya garis keturunan tumor atau kanker, mulai dari nenek, ibu, lalu saudara-saudara emak yang 10 bersaudara, itu hampir separuhnya kita kena semua. Ada yang terkena di lehernya tuh, adiknya Oma tuh, Bu Alexia yang di BSD. Kemudian kakak Oma, Bu Agatha, itu di kandungan. Kemudian ada lagi, oh ya, yang sudah meninggal tuh kakak tuh ada di sini. Pokoknya hampir separuh dari 10 bersaudara, 5 orang dari 10 bersaudara itu kena semua. Karena apa? Jadi Ancu perlu pahami juga ya bahwa yang namanya tumor atau kanker itu turun temurun. Jadi harus waspada. Misalnya ada orang tuanya, entah ayah entah ibu yang terkena tumor payudara, anak cucunya ini, Ancunya mesti waspada. Waspadanya gimana? Ya kayak Pak Jokowi itu minum jamu. Minum jamu tuh boleh nggak sih tiap hari? Boleh sekali. Ancu perlu pahami ya, bahwa sebetulnya kalau kita makan, ya makan dengan misalnya makanan ala Padang, ala Sunda, ala Sumatera dan sebagainya, itu sebetulnya kita mengkonsumsi jamu, termasuk wilayah lain loh. Karena wilayah-wilayah lain tuh juga ada kalau namanya temulawak, kunyit, ada nggak, dipakai apa? Memang sebagian kalau daerah-daerah yang belum memahami banget, rata-rata bahan-bahan bumbu ini dipakai untuk masak. Nah, sudah di dalam masakannya ada kunyit. Jadi makan jamu juga kan sebetulnya. Ya, oke Ancu. Jadi begini. Kalau untuk menjaga kesehatan saja, kita cukup minum jamu seperti ini. Oma contohkan ini, lihat nih jamunya Oma. Nih. Jamunya Oma juga dari rimpang temu-temuan. Lalu karena Oma itu punya bakat darah tinggi, Oma tambahkan daun salam di dalamnya ini. Ya, Oma minum sebentar ya, supaya semangat. Jadi sama halnya minum jamu, kalau cuma encer saja, itu ya seperti halnya kita minum teh. Teh itu juga herbal sebetulnya karena dia berkhasiat obat, ya. Jadi kita bisa berselang-seling konsumsi jamu ini. Nah, sekarang begini, khusus ke tumor payudara. Kebetulan Oma pernah menderita tumor payudara di sini.
sakitnya bukan main. Jadi ya, tanda-tanda tumor payudara itu memang masing-masing orang tidak sama. Ada yang merasa kesakitan seperti Oma. Oma waktu itu masih muda ya, sekitar umur 30-an lah. Itu kalau mau menstruasi itu sakit banget. Sampai kalau mandi itu menggigil. Jadi rupanya itu sudah terjadi radang. Hati-hati Ancu, kalau mandi misalnya air hangat atau air dingin bahkan ya, setelah itu langsung itu hati-hati. Ada kemungkinan itu menjadi pertanda kita, ya, pertanda kita ada radang, itu mesti menggigil. Oke, satu. Kemudian berikutnya memang kita mesti sadari ya, periksa payudara sendiri. Misalnya contoh, kalau kita mandi ya perlu kita raba begini ya. Nih seperti ini, apakah ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak? Itu ya. Memang ada tanda yang nampak langsung, ada yang tidak, ya. Jadi ada yang sakit, ada yang tidak. Jadi memang perlu kita jaga betul ya, bagaimana untuk mencari tahu tanda-tandanya, ya. Oke. Nah, selain itu Ancu, Oma ingin pesen, kayak Oma ini, Oma bersyukur banget. Begitu Oma waktu itu terkena, Oma memang sudah pernah konsultasi ke medis tapi takut operasi. Lalu karena Oma menekuni herbal, Oma langsung memotivasi diri sendiri. Jadi ini kuncinya. Kalau kita sakit, memang mental ini sangat berpengaruh untuk kesembuhannya. Ya, waktu awal-awal ini Oma raba begini ada benjolan, Oma udah takut awalnya, nangis. Tetapi begitu Oma coba berdoa lalu Oma yakin bahwa Tuhan akan sembuhkan Oma, ya Oma terus cari solusinya, ya akhirnya memang tanpa operasi bisa sembuh. Nah, kalau untuk bahan-bahannya sekarang, bahan untuk tumor payudara, kalau menurut literatur nih Oma sih apal, karena dari sejak awal usaha Oma memang menekuni satu formula untuk kanker ya selama 20 tahun ini. Ini lihat Oma, nih ini satu herbal yang warnanya kuning begini ya, aromanya maaf nih mirip mangga, aromanya mangga, makanya ini namanya temu mangga. Kalau bahasa latinnya curcuma alba ya, curcuma alba. Kalau yang ini mirip kan, bentuknya mirip tapi ini beda kan nih, yang ini lebih muda ya, sedikit ada kuning tetapi ini lebih muda. Kalau dicium ini aromanya kalau orang Jawa mengur gitu atau apa ya, pokoknya kurang enak lah gitu. Kalau ini ya, ini namanya temu putih, bahasa latinnya curcuma sedoaria ya. Dua herbal ini menjadi kekuatan Oma untuk membantu mengatasi waktu itu terkena tumor payudara. Tetapi selain ini, panglimanya ada, panglima jamunya Oma nih. Maaf, ini Oma adanya yang sudah kering nih. Ini dari buah mahkota dewa. Ya, jadi Oma menggabungkan antara temu putih, temu mangga, temu lawak, ini udah nunggu nih. Ya, kemudian ditambahkan lagi dengan ada sedikit umbi dewa. Ya, itu menjadi formula seperti ini. Maaf, Oma bukan sekedar promosi, tetapi ini karena pengalaman saja. Oma menyatukan formula herbal itu menjadi kapsul seperti ini, namanya Madeca. Ya. Lalu yang perlu menjadi catatan lagi adalah penderita tumor kanker ya, itu rata-rata mesti ada masalah di lambung. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Pokoknya obat kanker apa? Memang ada yang lain selain yang Oma informasikan, ada nanti namanya keladi tikus. Ya, ada yang buah Makassar dan macam-macam, ada buah merah. Itu terserah Ancu ya, tapi dari pengalaman Oma ini yang Oma pakai. Ya, jadi mulai dari
mahkota dewa, ini buah nih yang sudah kering ya. Kemudian ada temu mangga, temu putih, umbi dewa, dan juga temu lawak, itu menjadi pokok. Nah, selain itu, Oma sering menambahkan tambahan lagi nih. Ini kalau sudah jadi formula namanya antima. Makanya untuk customer Oma atau pasien Oma, rata-rata Oma tambahkan ini. Antima ini isinya sebetulnya ya ada temu putih, ada temu lawak kunyit, ya, ada pegagan. Nah, itu biasanya akan mengobati lambung. Makanya lambungnya ini istilah kata dosisnya tinggi. Selain di dalam sini sudah ada, kita tambahkan lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian juga yang perlu menjadi catatan adalah penderita tumor atau kanker itu kadang-kadang kondisi tekanan darahnya berbeda. Ya, ada yang kondisinya tekanan darahnya tinggi, ada yang rendah. Walaupun rata-rata sih rendah kebanyakan. Nah, Oma pasti memberikan tambahan solusi, dikasih herbal tapak liman seperti ini. Ya, ini nanti ada di video ini ya, gambar tapak liman seperti apa. Kalau Oma sudah buatkan dalam bentuk kapsul. Ya, ini membantu supaya tekanan darahnya nanti tidak drop. Jadi kalau yang temu-temuan ini membantu supaya lambungnya terlindungi. Kalau yang daun tapak liman ini membantu supaya tekanan darahnya nggak ngedrop. Juga stamina bisa lebih ditingkatkan. Oke, nah ini mengenai temu-temuannya. Lalu, nah ini di depan Oma kan ada buah nih. Ini memang sudah familiar ya di masyarakat, jeruk nipis. Buahnya sebetulnya banyak yang akan Oma sarankan, tapi kebetulan ini kita coba saja tentang jeruk nipis. Ini mengandung vitamin C-nya kan tinggi. Nanti juga ada bahan lain seperti daun daun kelor. Nah, itu kan vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin macam-macamnya banyak sekali. Jadi penderita kanker sebaiknya memang selain mengkonsumsi herbal-herbal ini perlu menambahkan asupan buah-buahan, antara lain ini jeruk. Jeruknya boleh jeruk nipis, jeruk keprok, jeruk Bali, banyak sekali boleh. Ya, lalu juga sayur-sayuran yang harus banyak dikonsumsi. Oma biasanya sarankan untuk mengkonsumsi buah dan sayuran 1 hari 1 kilo. Ya, memang harus begitu. Jadi kita fisiknya harus benar-benar kuat. Jadi secara holistik kalau mau sembuh memang mesti berjuang seperti itu. Selain nanti ada pantangannya, misalnya contoh, makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi adalah makanan yang dibakar langsung seperti sate. Sate apa saja, kalau itu dibakar langsung terkena api, itu mengandung zat karsinogen. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi makanan yang dibakar. Makanan yang diawetkan seperti ikan asin atau yang dikaleng-kaleng, no. Ya. Kemudian juga makanan yang kemarin-kemarin dianget-angetin terus, no. Jadi semua harus yang segar. Syukur bisa yang organik. Begitu Anju. Ya. Kemudian juga makanan yang perlu dipantang adalah yang berlemak. Seperti jeroan misalnya. Tidak. Bahkan juga kalau daging yang berlemak pun jangan. Kalau cuman daging khas masih mending. Kalau mau enak dan aman adalah misalnya daging ya, itu bisa dipilih daging dari ayam kampung. Lalu ikan-ikanan boleh. Mau ikan kembung, ikan emas, ya, ikan lele masih nggak apa-apa. Tetapi jangan dipilih cumi, kerang, kepiting, udang, no. Ingat ya, ini pesan Oma supaya benar-benar sehat itu didapat, karena kita menangani atau mengatasi penyakit tumor payudara secara holistik. Oke, ya. Selain ini Oma akan tambahkan satu hal lagi, pengetahuan Oma tentang ilmu Sujo. Menurut ilmu Sujo, titik dari payudara ada di sini nih. Nih lihat nih. Ya. Nah,
titik di sini sebaiknya ini membantu ya, membantu. Jadi sakit jangan cuman aduh terus apa ya, lesu, lemah, tidak ada usaha lain. Kita harus semangat. Oke? Nih contohnya. Ini titik dari payudara. Udah Oma contohkan. Nanti di kiri dan di kanan. Ini harus ditekan-tekan. Nih seperti ini contohnya. Begitu. Syukur kalau ada lagi nanti lilin. Misalnya ini sudah kita tekan-tekan. Tekan-tekannya ini bisa dikasih minyak boleh, atau dikasih balsam boleh. Dicari titik yang paling sakit. Jadi kalau sudah dicari begini, aduh ini rasanya kayak ditusuk jarum, padahal cuma ditekan pakai tangan. Rasanya kayak ditusuk jarum, itu ulang-ulang sampai nantinya hilang rasa sakit. Setelah itu bisa dipanaskan di atas lilin. Ya, itu solusi untuk mengatasi tumor payudara. Jadi terapinya, ya terapi secara fisik. Oma sarankan ini tumor payudara. Nanti ada tumor-tumor yang lain, Oma akan berbagi juga. Ya sekali ini khusus tumor payudara di sini titiknya. Kalau di tangan sini, ini di sini. Nah, sama ya. Jadi kiri kanan. Tetapi kalau misalnya sudah jelas banget bahwa tumor payudaranya ada di kanan, misalnya tumor payudara di kanan, ya yang diterapi lebih banyak yang tangan kanan. Kalau payudara yang sakit kiri, ya lebih banyak tangan kiri. Selain ini, kita juga perlu tambahkan korespondensinya di kaki. Nih lihat, kalau di kaki, tangan tadi sudah tahu. Kalau di kaki ini di sini, ya ini refleksi dari payudara. Sama juga dengan di tangan, ditekan-tekan. Kalau misalnya ada batu misalnya ya di rumah, itu juga boleh. Tapi tidak boleh nanti terapinya Anda langsung berdiri terlalu nginjek-injek batu. No, Oma tidak sarankan. Oma hanya menyarankan kalau bisa dengan tangan sendiri. Kalau enggak, silahkan sambil duduk ditekan-tekan di mana deh gitu ya, ada batu lalu ditekan-tekan tapi sambil duduk. Jangan sambil berdiri. Begitu. Ya. Nah ini tip-tipnya. Kemudian juga nanti kapan-kapan Oma sarankan untuk konsumsi mengolah makanan ya. Tetapi Oma pesan selain tadi makanan yang dipantang sudah tahu ya. Oh iya, ada buah yang perlu dipantang. Antara lain apa? Durian, nangka, lengkeng, nenas, duku, anggur. Itu menurut pengalaman pasien Oma. Ya, jadi 20 tahun selama ini ternyata buah-buah ini yang paling jelek adalah, maaf ya, durian. Durian dan nangka sebaiknya tidak dikonsumsi untuk penderita kanker. Nah, selain itu Oma ingin pesan, apabila nih dari pengalaman Oma, apabila kita ini berhasil sembuh ya dari tumor, jadi ada tumor, ada kiste, ya, ada kanker misalnya sudah sembuh, dinyatakan sembuh secara medis, jangan terlena. Karena apa? Ada kemungkinan bisa tumbuh lagi. Makanya Oma pesan kepada klien Oma atau pasien Oma, kalau nanti sudah sembuh, selama 1 tahun konsumsilah jamu seperti Pak Jokowi ini misalnya contohnya. Anda boleh pilih. Ini temu-temuan ini yang perlu dipahami. Temu-temuan atau rimpang ini hampir rata-rata adalah anti kanker. Baik temu lawak, temu putih, temu mangga, bahkan sampai ke lengkuas. Kemudian ada kencur. Ya. Ini temu-temuan ini rata-rata anti kanker. Apalagi kalau mau ditambahkan dengan mahkota dewa. Ini penelitian para ahli menunjukkan bahwa yang Oma sebutkan tadi benar-benar bisa mematikan sel kanker. Bahkan kalau mahkota dewa ini menurut peneliti Dr. Akam Subrata itu dia kalau konsumsi ini nanti bisa apoptosis. Sel kankernya itu apoptosis. Apoptosis itu artinya membunuh dirinya sendiri, sel-sel kankernya itu. Makanya
Misalnya ini Ancu ada yang kena kanker, harus di kemo, ikutilah saran medis. Tetapi dengan mengkonsumsi herbal seperti ini, nanti efek samping dari kemoterapi, Oma udah pernah ya kasih tahu tentang bagaimana apabila Anda harus kemoterapi, diiringi dengan mengkonsumsi herbal yang menyehatkan seperti ini. Oke Ancu, mudah-mudahan masukan Oma ini bermanfaat ya untuk kita semua ya. Jangan lupa, ayo terus hidup sehat. Kalau Anda sudah sehat, tingkatkan stamina kita supaya tidak gampang kena virus yang sekarang sudah banyak merajalela di masyarakat Indonesia maupun dunia. Kalau kita mau terus meningkatkan stamina, terus mau meningkatkan imun tubuh, insya Allah deh yang namanya virus-virus itu akan pergi ya. Oke, semua orang bisa sehat.